Pemirsa, Mahkamah Agung menolak permohonan kembali atau PK yang diajukan oleh para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pengamat hukum menilai sulit menangani kasus yang awalnya kecelakaan tunggal kemudian berubah menjadi tindak pidana pembunuhan berencana. Sementara penasihat ahli Kapolri menyarankan para terpidana untuk mengajukan PK kedua bila belum puas dengan penolakan dari Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memutuskan menolak peninjauan kembali PK yang diajukan oleh 7 terpidana dan 1 mantan terpidana kasus pembunuhan berencana Vina dan Eki di Cirebon. Juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, menyampaikan bahwa alasan utama penolakan PK adalah tidak adanya kekhilafan dalam putusan tingkat sebelumnya dan tidak ditemukannya bukti baru yang memenuhi syarat sesuai KUHAP. Kasus yang terjadi tahun 2016 silam tersebut menggemparkan publik. Usai dikabarkan ada 3 pelaku yang belum tertangkap. Permohonan PK diajukan para terpidana dengan harapan dapat memperbarui putusan hukum. Dalam pertimbangannya, MA menilai bahwa tidak ada kekeliruan dalam proses pengadilan sebelumnya yang dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan PK. Dengan ditolaknya PK, maka para terpidana akan tetap menjalani putusan sebelumnya, yakni hukuman seumur hidup. Tapi memang dari awal warning kita terhadap kasus ini yang paling sulit adalah secara ekstrim ini kan membuktikan yang sangat luar biasa jauhnya. Dalam konteks bahwa dikatakan ini bukan perbuatan pidana karena dianggap tidak ada, awalnya dikatakan adalah kecelakaan tunggal, kemudian ditemukan perbuatan pidana selanjutnya harus ada pelakunya. Nah ini kan menurut saya sangat ekstrim sekali untuk membuktikan hal itu. Ketika bicara dalam konteks pembelaan, harusnya bicara bukan membuktikan ini pembunuhan atau bukan perdebatan di situ, tapi lebih ingin membuktikan bahwa mereka ini bukan pelakunya. Menurut saya itu yang jauh lebih ada, tapi mereka bukan pelakunya. Ya, itu yang menurut saya jauh lebih make sense dan akan lebih terukur dan fokus. Saya ucapkan sekarang karena perdebatannya sudah selesai di sana. Kalau saya ucapkan sebelumnya ini bisa jadi bahan untuk PK. Saya menghindari hal itu kan nanti dikira kita memihak kanan atau kiri. Saksi ahli nanti di sana. Karena sesuai dengan prediksi saya, Pak. Bahwa kasus rame-rame ini sejak dulu kira-kira 2 bulan yang lalu ya. Ini nanti hanya bisa dicerahkan dengan putusan PK. Jangan nyalakan sana sini dulu. Nah sekarang sudah diputuskan. Perkara itu kemudian PK ditolak atau tidak, dari dulu saya mengatakan mau ditolak syukur, mau diterima syukur juga. Kalau ditolak berarti kan kita polisi sudah nggak repot-repot lagi ya. Tapi kalau diterima berarti kan disidik ulang. Saya mengharapkan disidik ulang secara terbuka sehingga rakyat sudah nggak tanya-tanya lagi. Nah ternyata sekarang yang terjadi adalah diterima. Ya, jadi ya syukurlah. Ditolak. Itulah hukum ditolak ya. Itulah hukum yang berlaku di Indonesia, negara kita itu negara hukum. Kalau seandainya masih ada tidak terima itu, ya silakan ajukan PK 2 lagi, silakan. Tapi nggak usah heboh-heboh, rame-rame mengajak massa untuk menghakimi mana yang benar, mana yang salah, nggak akan ketemu. Sampai sekarang kita nggak ngerti siapa yang salah, siapa yang benar, Pak. Tapi Pak Ranto bilang tadi putusan MK mencerahkan nggak hasilnya? Artinya kan balik lagi ke titik nol nih, balik lagi ke awal jadinya. Jadi orang belum tahu, masih jadi misteri apa yang kemudian kemarin disampaikan di PK. Maksud saya mencerahkan perjalanan hukum di Indonesia kayak gitu, Pak. Jadi bukan semua kasusnya? Semua sengketa yang terjadi itu harus diselesaikan di proses hukum kan gitu Pak. Sekarang proses hukum ya segitulah. Bisa menilai, menakar keadilan itu betul apa tidak, apa sudah adil apa betul, kita nggak bisa. Lalu apa upaya hukum lain yang akan dilakukan kuasa hukum para terpidana? Dan apakah kuasa hukum akan mengajukan PK kedua?